Selamat malam teman-teman. Hari ini saya ingin mewawancarai owner dari Jasa Joki Jogja. Dengan Mas siapa? Dengan Michael Devin, bisa Oke. dipanggil Michael. Saya panggil Mas Devin aja nggak apa-apa ya? Ya boleh. Oke, santai aja Mas. Saya langsung mulai ke pertanyaannya. Perusahaan seperti apa? Jasa Joki ini bergerak di bidang seperti apa? Kalau aku sih di perusahaan ini bergerak di bidang jasa pengerjaan tugas, mungkin animasi, skripsi, terus media interaktif, game edukasi. Ya lebih ke seperti itu sih Mas. Kalau untuk pencapaian atau penghasilannya dalam sebulan itu kira-kira berapa Mas? Kalau sebulan mungkin kalau secara omset sih di kisaran 7 ya, 7. Itu omset kotor. Tapi kan di tempat kami masih kita ngebiayain karyawan kita kan. Gitu. Ya. Dengan tim 4 orang sih. Ya. Cuman 4 pekerja doang? Iya, 4 pekerja, jadi yang 2 animasi, terus 2 lagi di game edukasi. Untuk pertanyaan yang kedua, bisakah dijelaskan dengan singkat apa yang membuat Anda tertarik dengan bidang ini? Ya, jadi kan mungkin kalau aku menganggap sih di era sekarang itu mahasiswa apalagi rata-rata mungkin yang di luar Jawa itu kayak ngelanjutin kuliah itu sebagai kayak ngelanjutin dari SMA ke kuliah gitu. Jadi rata-rata tuh pada mager ngerjain tugas. Apalagi yang sekarang banyak banget kan yang skripsian sampai 2 tahun baru selesai, 3 tahun baru selesai. Nah, jadi di sini saya melihat peluang tersebut jadi sebuah market yang ya bisa dicari nih Ya, penghasilan dari situ. jadi yang orang-orang malas ini jadi sumber penghasilan Mas Devi. Iya. Oke, jadi lanjut ke pertanyaan ketiga. Tantangan terbesar dari bisnis ini apa itu? Kalau tantangan terbesar sih mungkin ini sih seperti konten sih, mungkin konten misal kita bikin tapi viewsnya ini tidak sesuai ekspektasi kita kayak gitu. Terus mungkin di liburan semester nih mahasiswa nih kan rata-rata liburan semester problem saya sih jadi dikit sih ini customer yang masuk ke aku. Biasanya ramainya kalau sudah di mulai semester awal sampai akhir. Kalau libur gitu udah rata-rata udah sedikit sih yang masuk. Jadi ada kayak momen dimana pelanggan tuh sepi buat ngejoki itu? Iya, ya seperti itu. Terutama di off semester sih. Lanjut ke pertanyaan 4. Boleh. Bisakah dijelaskan teknologi yang digunakan dalam bidang ini? Kalau teknologi mungkin secara pengerjaan, semisal animasi kita menggunakan untuk 3D Blender. Terus untuk 2D-nya atau motion graphics kita pakai After Effects dan nanti hasilnya kita olah pakai Premiere sih. Terus untuk game edukasi kita biasa pakai ini Adobe Animate dan Articulate Storyline, itu biasa kita buat game-game edukasi gitu. Gitu. Ya. Lanjut ke pertanyaan kelima ya Mas. Iya boleh. Komunikasi seperti apa yang digunakan di perusahaan ini untuk mempromosikan produk-produk ini? Untuk saya komunikasinya ini melalui Instagram sih. Kebanyakan melalui Instagram, TikTok. Karena kita bisa menjangkau lebih besar nih. Kalau ada konten kita mungkin beberapa yang FYP gitu, semisal 30.000, 40.000 kan, kita otomatis bisa ngejaring nih mahasiswanya untuk lari ke jasa saya. Jadi selain di TikTok dan Instagram ada sosial media apa lagi yang Mas gunakan? Mungkin sosial media masih ini sih Instagram dan TikTok. Ya puji Tuhan kalau Instagram itu udah dapet 19 ribuan follower. Kalau TikTok sih masih 2 ribuan sih, masih dikit sih. Karena kita baru aktivasi konten-konten di TikTok dan baru juga untuk di konten-konten di TikTok. Ya kurang lebih seperti itu. Ini pertanyaan terakhir. Jadi tantangan terbesar apa yang Mas alami saat berkomunikasi di dalam bidang ini? Kalau mungkin secara komunikasi itu tantangannya ini ya. Yang tadi sosial media itu, misal sosial media kita di Instagram atau di TikTok ini kita misal udah bikin konten planning kita udah
ngikutin tren gitu, mungkin ada beberapa konten gitu yang nggak FYP kayak gitu sih. Untuk secara penyampaian sih ya mungkin itu sih dari sosial media itu sih cara kita nyari marketnya, ngejangkaunya, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian aja pertanyaan Mas Devin. Ya. Terima kasih banyak ya Sama-sama, atas interviewnya. Kak Raza ya. Oke. Aku juga makasih. Jadi teman-teman, kalau kalian lagi males buat ngerjain tugas yang susah, kalian bisa joki di Mas Devin. Ya. Sangat terpercaya.